Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Eksandi Mayudi, dan yang kedua yaitu saya sendiri, Regita Lestari, yang ketiga yaitu Gilang Ramadan. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep gangguan kognitif dan intelektual pada lansia. Next. Yang pertama yaitu ada definisi kognitif, yaitu selanjutnya kognitif sendiri yaitu kemampuan berpikir dan memberikan rasional, termasuk proses mengingat, menilai, orientasi, persepsi, dan memperhatikan. Respon kognitif maladaptif meliputi ketidakmampuan untuk membuat keputusan, kerusakan memori dan penilaian, disorientasi, salah persepsi, penurunan rentang perhatian, dan kesulitan berpikir logis. Next. Fungsi kognitif menyangkut kualitas pengetahuan yang dimiliki seseorang. Modalitas dari kognitif terdiri dari 9 modalitas, yaitu memori, bahasa, praksis, fisiospasial, Aisan. Nah, ngapa berhenti, Rek? Baiklah, adapun modalitas dari kognitif terdiri dari 9 modalitas, yaitu memori, bahasa, praksis, fisiospasial, atensi, serta konsentrasi, kalkulasi, mengambil keputusan atau eksekusi, reasoning, dan berpikir abstrak. Yaitu yang pertama memori. Memori dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam menyimpan dan mengulang kembali informasi yang diperoleh yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama yaitu encoding atau menerima, proses dan penggabungan informasi. Tahap kedua yaitu storage atau catatan permanen dari informasi yang telah dilakukan encoding. Tahap yang ketiga yaitu retrieval atau memanggil kembali informasi yang telah disimpan untuk interpretasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu bahasa. Berbahasa merupakan suatu instrumen dasar bagi manusia untuk berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Bila terdapat gangguan dalam hal ini, akan mengakibatkan hambatan yang cukup besar bagi penderita. Kemampuan berbahasa seseorang mencakup kemampuan untuk berbicara spontan, pemahaman, pengulangan, membaca, dan menulis. Beberapa kelainan dalam berbahasa antara lain disertai distronia atau serak, disprosodi atau gangguan irama bicara, atau apraksia oral, afasia, aleksia, atau agrafia. Yang ketiga yaitu praksis, merupakan integrasi motorik untuk melakukan gerakan kompleks yang bertujuan. Sebagai contoh, seseorang dapat mengantar segi 5, membuat gambar secara spontan, dan membuat rekonstruksi balok 3 dimensi. Yang keempat yaitu fisiospasial, yaitu merupakan kemampuan untuk mengaitkan keadaan sekitar dengan pengalaman lampau. Sebagai contoh, orientasi seseorang terhadap orang lain, waktu, dan tempat. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Gilang, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan selanjutnya yaitu yang kelima, atensi. Atensi merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada sesuatu yang dihadapi. Untuk selanjutnya yaitu kalkulasi, kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung ini sebenarnya pengaruh pendidikan pekerjaan seseorang, kemampuan untuk bisa menghitung 100 dikurang 7 dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu eksekusi, yaitu pengambilan keputusan merupakan satu fungsi kognitif yang penting di mana seseorang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Yang keempat yaitu reasoning, yaitu merupakan kemampuan seorang secara sadar mengaplikasikan logika terhadap suatu sebagai contoh kepercayaan seorang setelah adanya fakta yang mendukung suatu pikiran. Yang kesembilan yaitu abstrak, berpikir abstrak diperlukan untuk menginterpretasi suatu pepatah atau kiasan. Misalnya seseorang mampu menginterpretasikan pepatah ada gula dan ada semut. Hanya untuk tentang responnya yaitu tentang respon adaptif, maladaptif, dan kondisi periodik.
Bisa dilihat untuk adaptif itu tegas, memori itu orientasinya baik atau lengkap, persepsi akurat. Untuk respon maladaptif itu tidak mampu membuat keputusan, kerusakan memori, disorientasi. Mereka penyebabnya turunnya fungsi kognitif pada C itu dipengaruhi fisik, terjadinya perubahan pada sistem persarapan, yaitu beratnya otak menurun, suatu mengalami penyusutan. Mereka selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif, yaitu jenis kelamin. Wanita lebih berisiko mengalami penurunan kognitif ketimbang laki-laki. Lalu untuk fungsi kognitif lainnya ada umur 65 sampai 69 tahun itu 21%, 70 sampai 74 30%, 75 75 sampai 79 tahun dan 44%. Mereka gangguan fungsi kognitif itu penurunan fungsi kognitif memiliki tiga tingkatan dari yang mudah lupa, paling ringan itu mudah lupa sampai yang berat atau demensia. Mudah lupa itu bisa disebut dengan forgetfulness, yaitu tahap paling ringan dan sering dialami pada orang usia lanjut. Yaitu yang kedua itu mild cognitive impairments, yaitu merupakan gejala yang lebih berat dibandingkan mudah lupa. Sudah mulai muncul gangguan fungsi memori, mengganggu dan dirasakan oleh penderita. Pengurangan fungsi kognitif. Pengurangan fungsi kognitif dapat menggunakan metode atau pengukuran fungsi kognitif dapat menggunakan metode MMSI. Bahkan untuk kognitif intelektual pada lansia, demensia adalah suatu sindrom penurunan kemampuan intelektual proses menyebabkan desorientasi kognitif dan fungsional. Selanjutnya itu ada pun kriteria untuk menentukan demensia adalah kemunduran memori dengan ciri kehilangan orientasi waktu, kehilangan informasi yang diperoleh. Selanjutnya itu di sini ada untuk pengkajian pada menilai untuk tingkat untuk menilai tingkat kognitif menggunakan cara yaitu MMSI. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan kaji kebutuhan lansia, menyiapkan alat dan SOP, dan melakukan tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Pada tahap kerja itu kita lakukan yaitu menanyakan tahun berapa, musim apa sekarang, tanggal berapa sekarang, hari apa sekarang, bulan apa sekarang, di negara mana kita tinggal, di kecamatan mana Anda tinggal, di desa mana Anda tinggal. Untuk yang kedua yaitu registrasi, meminta kalian untuk menyebutkan 3 objek. Contohnya seperti meja, kursi, dan kayu. Yang selanjutnya yaitu perhatikan dan kalkulasi. Kalkulasi ini minta kalian untuk melakukan menghitung dari mundur. Contohnya seperti 20 dikurang 3 dan seterusnya. Dan selanjutnya itu minta kalian untuk mengeja 5 kata, misalnya bapak. Yaitu dieja dari kata paling belakang yaitu K, A, P, A, B. Lalu untuk pengkajian selanjutnya itu mengingat. Minta kalian untuk mengulangi 3 objek yang di atas seperti yang tadi, meja, kursi, dan pena tadi. Itu minta kalian sebut untuk menyebutkan kembali. Yaitu yang selanjutnya itu bahasa, yaitu penamaan. Penamaan menyebutkan contohnya seperti menyebutkan jam tangan, pensil, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya itu pengulangan. Minta kalian untuk mengulangi 3 kalimat berikut. Tidak ada, jika, dan atau tetapi. Perintah 3 langkah itu ambil kertas, lipat 2, taruh di lantai. Turuti hal berikut. Tutup mata, tulis 1 kalimat dan saring gambar. Nah, ini berikut berupa pengkajian pada menggunakan cara MMSI, yaitu didapatkan hasil jika hasilnya 25 sampai 30 itu normal, jika mendapatkan nilai 20 sampai 24 itu demensia ringan, sedang itu 13 sampai 12 dan berat itu 0 sampai 12. Nah, mereka selanjutnya itu menggunakan rumus untuk menghitung intelektual. Itu yang ditanyakan itu pertama tanggal berapa hari ini, hari apa sekarang, apa nama tempat ini, di mana alamat Anda, berapa umur Anda, kapan Anda lahir, siapa presiden Indonesia sekarang, siapa presiden Indonesia sebelumnya, siapa nama ibu Anda. Mereka di sini jika pasien tersebut atau klien tersebut mendapatkan nilai itu saran 0 sampai 3 yaitu
Fungsi intelektual utuh. Jika salahnya itu 4-5 yaitu kerusakan intelektual ringan, 6-8 itu sedang, dan 9-10 itu berat. Mereka di sini selanjutnya yaitu teori asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu kita harus mengkaji faktor predisposisi atau faktor yang menyebabkan, yaitu pertama gangguan fungsi sistem susunan saraf pusat, yaitu mengalami gangguan atau tidak, gangguan pengiriman nutrisi, gangguan peredaran darah. Lalu untuk faktor predisposisi yaitu apakah terdapat hipoksia, anemia, atau faktor pencetusnya yaitu iskemia, suplai darah ke otak menurun atau berkurang. Untuk malfungsi endokrin bisa dilihat apakah terdapat hipotiroid, hipoglikemia, atau hipopituitarisme. Dan perubahan struktur seperti trauma atau tumor yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi kognitif klien tersebut. Selanjutnya itu racun atau infeksi bisa disebabkan oleh gagal ginjal, sipilis, AIDS, demen, atau untuk stimulasi sensorik yaitu apakah terdapat stimulasi sensorik berkurang ataupun stimulasi yang berlebihan. Mereka ini adalah contoh data untuk membuat analisis data, yaitu kita harus menanyakan data subjektif, objektif, dan menentukan apa saja penyebab dan masalah yang akan timbul. Mereka selanjutnya itu rencana tindakan. Rencana tindakan itu dilakukan untuk merencanakan apa saja yang akan dilakukan, seperti batasan kriteria, jangka pendek, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek dapat dilakukan 2 minggu dapat mengenal tanda-tanda peningkatan gelisah ataupun tindakan yang akan dilakukan. Nah, itu jangka panjang apakah dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di rumah. Untuk intervensinya, ini contoh intervensinya itu menyediakan lingkungan yang aman, stimulus yang rendah atau penyinaran yang rendah, dan ciptakan lingkungan yang psikososial. Sikap perawat bersahabat, penuh perhatian, lembut, dan hangat. Dan yang terpenting yaitu membina hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Dan tunjukkan bahwa perawat itu harus bertanggung jawab pada klien tersebut. Dan selanjutnya kembangkan orientasi kenyataan, bantu klien untuk mengenal persepsinya atau membantu klien untuk mengenal masalahnya. Dan selanjutnya itu melakukan umpan balik untuk menanyakan bagaimana kondisi klien tersebut. Beri kesempatan untuk mengungkapkan persepsi dan daya orientasi. Nah, di sini untuk beri klien tersebut kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya dan daya orientasinya. Lindungi klien dan keluarga jika dapat halusinasi atau bahaya dari halusinasi. Dan selanjutnya itu tingkatkan peran serta keluarga pada tiap tahap perawatan dan jelaskan prinsip-prinsip yang akan dilakukan. Selanjutnya, jika terdapat suatu penyakit gangguan persepsi, bisa diberikan obat-obat anti psikotik. Mereka itulah yang bisa kelompok kami sampaikan dari asuhan keperawatan dan konsep keperawatan pada pengkajian kognitif atau pengkajian pada fungsi kognitif pada lansia. Saya kembalikan ke Gita. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai konsep dasar asuhan keperawatan pada lansia, gangguan kognitif dan intelektual. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.